Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurhaliza Oleh Putri dari kelas 5 TEB Politeknik Negeri Sriwijaya. Prodi D4 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang online and offline market pada mata kuliah Technopreneurship dan dosen pengampu Bapak Budiman. Di sini ada pun yang akan saya bahas, yaitu yang pertama pasar offline, yang kedua pasar online, yang ketiga jenis alat pembayaran, yang keempat perdagangan hybrid, yang kelima waralaba, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu 8 model bisnis perdagangan di Indonesia. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual dan terjadinya transaksi jual dan beli barang atau jasa dengan alat pembayaran yang sah. Pasar terbagi menjadi dua jenis, yaitu pasar offline dan pasar online. Pasar offline dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang belum menggunakan teknologi dan sistem pemasaran. Pasar jenis ini biasanya tidak mementingkan kenyamanan dan keamanan dari pembelinya dan sistem yang digunakan masih sangat tradisional. Berikut adalah gambar dari pasar tradisional. Yang kedua yaitu pasar modern. Pasar modern adalah pasar yang telah menggunakan teknologi dan sistem pemasaran modern dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Karena di pasar modern, kenyamanan dan keamanan dari penjual dan pembeli menjadi bagian yang terpenting dalam menjalankan usaha perdagangannya. Pasar modern ini biasanya berupa supermarket, store mall, minimart, dan lain-lain. Berikut adalah contoh gambar dari pasar modern. Selanjutnya, jenis dari pasar yang kedua yaitu pasar online. Pasar online merupakan pasar tradisional yang bertransformasi ke pasar digital, menggunakan teknologi dan aplikasi internet dalam melakukan transaksi perdagangannya. Di pasar online, penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara fisik. Waktu perdagangan tidak terbatas atau 24 jam. Tidak membutuhkan tenaga penjual seperti sales atau marketing. Tidak ada gangguan dari lingkungan atau cuaca. Semua transaksi bisa dilakukan secara elektronik atau non-tunai dan tidak membutuhkan modal yang besar dan biaya transaksi yang lebih murah. Pasar online ini bisa terdiri dari online shop, marketplace, dan e-commerce. Online shop itu merupakan yang dilakukan oleh perorangan, bisa dilakukan melalui WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, OLX, atau di platform berita. Kemudian marketplace ini bisa dilakukan di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli, dan lain-lain dengan menaiki beberapa persen harga barang yang dijual untuk dibayarkan kepada platform tempat kita jualan. Kemudian e-commerce. E-commerce merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi, pertukaran barang, informasi melalui internet. Contohnya dapat dilakukan pada Zalora, Carrefour, Matahari, Mall.com, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu jenis alat pembayaran. Ada uang kartal, uang giral, mata uang kripto atau bitcoin, uang elektronik, dan valuta asing atau fasa. Selanjutnya yaitu perdagangan hybrid. Penggabungan pasar offline dan online di masa sekarang ini adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari agar usaha dapat terus bertahan dan beradaptasi dengan kemajuan dan tuntutan zaman dan teknologi. Sehingga pada akhirnya terjadi smart seller and smart customer untuk mencapai kondisi seperti itu mau tidak mau. Suka atau tidak suka, penjual dan pembeli dituntut untuk senantiasa beradaptasi dengan teknologi, dengan mengupgrade pengetahuan dan senantiasa well-informed akan perubahan baik perilaku ataupun sistem terbaru. Selanjutnya, waralaba. Waralaba merupakan bentuk kerjasama di mana pemberi waralaba atau franchisor
memberikan izin atau hak kepada penerima waralaba atau franchise untuk menggunakan hak intelektualnya, seperti nama, merek dagang, produk atau jasa, sistem operasi usahanya dalam jangka waktu tertentu. Lalu, di sini ada 8 model bisnis perdagangan yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada B2C atau Business to Customer or Consumer. Yang kedua, B2B atau Business to Business. Yang ketiga, ada B2G atau Business to Government. Yang keempat, ada B2P atau Business to Philanthropist. Yang kelima, ada B or BCB atau Business Collapse Business. Yang keenam, ada B2C2 atau Business to Connect Customer to Customer. Yang ketujuh, ada B Connect B2, yaitu Business to Connect Business to Business. Yang terakhir atau yang kedelapan ada E2CBGP, yaitu Intrapreneur to Customer atau Consumer Business Government and Philanthropist. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.